Halo, selamat pagi menjelang siang Sobat Sehat semuanya. Seperti biasa di hari Selasa nih, jam-jam agak-agak siang gini, kembali lagi kita di dalam Prognosa. Program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, dan saat hari ini saya Yon Setiadi akan menemani Sobat Sehat semuanya ngobrol-ngobrol santai nih bersama dokter yang sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Sehat ya dok ya? Ya, sehat-sehat. Dan kita berharap juga untuk Sobat Sehat semuanya juga merasakan hal yang sama dengan kita saat ini ya, dalam keadaan sehat, bugar gitu, siap melaksanakan aktivitas. Amin. Apalagi saat ini kita masih dalam masa pandemi ya dok ya, jadi tetap harus menjaga kesehatan kita semua. Dan kita tidak lupa mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan sebelum kita memasuki informasi topik-topik menarik di pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai Rumah Sakit Panti Waluyo nih. Cukup sangat menarik di pagi hari ini. Dan mulai 1 Desember 2021 kemarin nih, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi untuk Sobat Sehat semuanya jangan lupa untuk memanfaatkan benefit ini. Dan untuk bagi Sobat Sehat semuanya yang belum memiliki jaminan kesehatan nih, bisa memanfaatkan layanan Kekasih nih di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Kekasih ini apa? Ini adalah merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3, sehingga berobat ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau nih. Kadang-kadang Sobat Sehat semuanya, masyarakat umum nih pengen konsultasi dengan dokter yang ada di rumah sakit, kadang takut nih untuk nanti biayanya mahal gitu. Tapi dengan paket Kekasih ini nanti Sobat Sehat semuanya tetap mendapatkan tarif yang terjangkau nih dan pelayanan yang prima tentunya. Dan untuk informasi mengenai program Kekasih ini nanti bisa melalui telepon kami di 0271 712077 atau melalui WA kami atau Telegram atau SMS kami di 0815 671 7076. Saya ulangi di 0815 671 7076. Dan saat pagi hari ini spesial kita juga akan memberikan giveaway menarik nih untuk Sobat Sehat semuanya yang beratensi di pagi hari ini, siang hari ini. Ada 3 giveaway untuk penanya yang menarik tentunya nanti yang akan dipilih untuk mendapatkan giveaway dari kami begitu ya. Dan saat pagi hari ini, berhubung saat ini kita memasuki masa mudik ya dok ya, karena akan menjelang untuk Hari Raya Idul Fitri, kita mengambil tema mudik aman dan nyaman bersama si kecil. Nah, beberapa tahun yang lalu karena waktu-waktu dekat ini ya dok ya, kemarin ada larangan untuk mudik. Saya melihat beberapa tahun lalu, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu itu banyak berita menayangkan orang tua nih dok yang mudik dengan mengendarai sepeda motor, itu ada di tengahnya gitu pembawa seorang bayi atau seorang anak kecil. Nah, itu aman nggak sih dok? Sebelum dijawab, kita mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bisa beratensi bersama saya dan Dr. Agus berbincang tentang topik yang sangat menarik nih. Aman nggak nih untuk Bapak Ibu yang membawa anaknya untuk pergi jauh dengan mengendarai kendaraan bermotor atau mode kendaraan yang lain begitu ya. Jangan lupa beratensi di bawah ini, dan ada 3 giveaway menarik untuk Sobat Sehat yang bisa didapatkan. Baik dokter, ya. Aman nggak dok? Anak kecil nih diajak pergi jauh. Jadi memang sudah ada anjuran dari pemerintah kita kalau tahun ini boleh mudik. Tapi kan ada syaratnya juga, yaitu syaratnya apa? Vaksinasi COVID-nya untuk yang dewasa atau anak di atas 6 tahun, ya 6 tahun ke atas itu mesti sudah lengkap 2 kali minimal ya. Kemudian juga dari pemerintah sudah ada anjuran tidak boleh atau tidak disarankan untuk mudik memakai motor. Sudah ada anjurannya, jadi tidak disarankan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu karena dengan motor itu, kalaupun dengan motor terpaksa itu paling tidak harus beristirahat 2 jam sekali. Jadi maksimal 2 jam, jangan diteruskan, istirahat dulu. Makanya banyak tempat-tempat beristirahat kan mesti banyak ya sepanjang perjalanan itu. Terutama mudik ini kan biasanya
hanya di daerah Jawa ya, jarang, tidak begitu sering yang sampai dari Jawa ke Sumatera apa itu ya ada, cuman tidak sampai yang ekstrim sekali. Yang Jawa terutama yang paling ini. Nah, kalau membawa si kecil harus diingat ya, mesti mempersiapkan kebutuhan si kecil. Jangan lupa membawa obat. Ya, obat yang apa ya dok yang harus dibawa? Nah, obat-obat untuk anak itu obat-obat demam, obat penurun demam, ya paracetamol, kemudian obat anti muntah, bisa juga obat untuk mabuk perjalanan. Ya, ada beberapa yang bisa Anda beli di swalayan terdekat itu untuk anak, bisa diminum, dibaca sesuai aturan pakainya. Kalau bawa bayi gimana dok? Nah, kalau bawa bayi, periksakan dulu ke dokter anak. Sehingga mungkin perlu diberikan resep. Ya, resep mungkin bisa berupa puyer atau berupa drop atau berupa sirup untuk nanti dibawa. Karena bayi ini kan dosisnya benar-benar harus spesifik ya. Jadi tidak bisa memakai obat yang di pasaran sembarangan. Itu kira-kira. Ini adalah permulaan yang cukup menarik ya dok ya. Iya. Kita membahas tentang mudik karena ini sebuah antusiasme masyarakat yang luar biasa mungkin akan nanti. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun nggak mudik ya. Dokter mudik ya dok? Saya kebetulan tidak. Oh tidak ya. Jadi dokter Agus standby di Solo aja. Ya, iya betul. Baik, untuk sobat sehat semuanya yang Bapak Ibu yang akan mudik nih, mungkin bisa tanya-tanya sama dokter Agus, dok, syaratnya apa aja sih, apa aja yang perlu disiapkan? Monggo, silakan berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini, bisa mengirimkan pertanyaan dan kita akan ada 3 giveaway yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Dok, mulai usia berapa dok orang tua boleh membawa anaknya untuk bisa perjalanan jauh dok? Karena kan identik dengan perjalanan jauh ya dok ya? Iya betul. Sebetulnya kalau untuk bayi ya, bayi yang baru lahir itu disarankan kalau di atas usia 4 minggu. Sebetulnya sarannya ya. Tapi ya kalau baru lahir dibawa ya paling minim sekali lah usia 2 minggu. Itu pun tidak disarankan untuk mudik memakai transportasi umum. Pasti mesti pakai ya paling tidak mobil sendiri lah, mobil pribadi sendiri. Dan pada bayi kita harus mengingat bahwa bayi ini juga butuh istirahat. Nah, meskipun di dalam mobil ya harus diingat pada bayi ataupun anak saat dibawa mudik. Nah, ini kan perjalanan. Nah, kalau kita melakukan sebuah perjalanan, otomatis metabolisme tubuh itu akan lebih meningkat. Sehingga minum itu harus penting diberikan dengan banyak, ya sebanyak mungkin. Ya terpaksa nanti mesti istirahat untuk pipis, untuk kencing, ya itu wajar. Dan bikinlah suasana senyaman mungkin di dalam mobil. Berikan anak juga waktu untuk istirahat, jangan dibiarkan. Kalau sekarang kan nonton gadget ya, jangan dibiarkan nonton gadget, justru biasakan kalau di dalam mobil jangan nonton gadget ya, sehingga anak itu lebih bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan kita, dan dengan adanya interaksi dan komunikasi itu juga menjadi supaya tidak mabuk. Gitu Mas Yun. Di jalan. Kebanyakan masyarakat Indonesia dok, ada beberapa masyarakat Indonesia yang sulit untuk mengakses mobil pribadi. Nah, kalau masyarakat sobat sehat semuanya, Bapak Ibu terpaksa harus menggunakan transportasi umum dok. Dari dokter anak sendiri disarankan mulai umur berapa dok seorang anak bisa mengikuti orang tuanya untuk bisa menaik kendaraan umum dok? Kalau untuk naik kendaraan umum ya, itu sebetulnya disarankan usia 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas. Nah, 3 bulan ke atas, karena dengan 3 bulan ke atas ini daya tahan tubuh anak itu lebih optimal. Ya lebih optimal, kemudian pembentukan sel-sel darah itu sudah mulai beralih pelan-pelan ke arah sumsum tulang. Dulunya kalau anak baru lahir itu kan pembentukan sel darahnya baru di hati. Organ hati, nah di usia 3 bulan ke 6 bulan itu mulai beralih pelan-pelan ke sumsum tulang. Nah ini akan menjadikan
mekanisme pertahanan tubuhnya menjadi lebih optimal, lebih matang. Jadi disarankan usia segitu. Berarti di atas 3 bulan ya dok ya? Untuk yang mode transportasi umum ya, disarankan. Lebih dari 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pengen mudik dengan transportasi umum, memiliki anak di bawah 3 bulan, lebih baik pikir-pikir dulu ya dok. Pikir-pikir dulu deh, kalau misal sampai terpaksa sekali, nah ini protokolnya kan harus ketat. Betul. Anak yang di bawah 3 bulan itu mesti pakai face shield ya, kemudian jauhkan dari apa itu namanya kerumunan orang. Kalau bisa ya, kalau misalnya naik bis itu kan kadang kursinya 2 ya, jadi booking dua-duanya sehingga dia di satu sisi itu hanya dia dan anaknya. Misal begitu, kalau sendiri ya, gitu ya tetap nyaman, betul itu tadi. Nah, hal-hal apa aja dok yang perlu disiapkan sebelum kita naik transportasi umum? Nah itu tadi ya, di awal seperti tadi untuk anak-anak ya jangan lupa kalau punya bayi itu bawaannya pasti lebih banyak. Lebih banyak ya dok? Ya popok, baju ganti dan lain-lain, karena harus diingat karena kalau ada gumoh, ada muntah itu mesti harus segera diganti. Ya popok terutama, nah itu sebisa mungkin membuat bayi ini nyaman. Nah kalau anak lebih mungkin tidak terlalu banyak. Ya hanya baju ganti, air minum, kemudian camilan ya dan lain-lain. Dimana ini harus dipersiapkan benar-benar karena membawa anak ya kita pasti tahu rempongnya seperti apa. Dan tentunya orang tua harus memiliki fisik yang lebih ya dok ya, kekuatan fisik yang lebih karena ya pasti harus sehat semua ya, pasti harus sehat semua, betul. Jadi kalau misalnya orang tua fisiknya sedang menurun ya, aduh ya itu dulu mesti aja dipikir-pikir dulu deh. Bisa diundur mungkin harinya ya, kan tidak harus begitu. Ya, tadi dokter sudah membahas sedikit tentang anak harus banyak minum dok. Ada pertanyaan yang masuk dok menyinggung tentang hal ini. Tentang dari Almira 1331, siang dok, bayi saya 4 bulan dan ia suka tidak nyaman bila diberi ASI di luar rumah. Bagaimana cara mengatasinya? Ini banyak faktornya ya, maksudnya tidak nyaman bila diberi ASI di luar rumah. Ini maksudnya gimana? Karena bayinya sudah usia 4 bulan, sehingga bayi usia 4 bulan ini dia sudah bisa melihat, sudah bisa mulai membedakan orang, pendengarannya sudah semakin tajam, sehingga makanya di tempat-tempat umum itu ada yang namanya pojok ASI, ruang menyusui, pojok ASI. Kenapa pojok? Karena kalau Mas Yun mungkin pernah masuk nggak ya di pojok? Ya, suasananya gimana? Tertutup sih yang pasti. Tertutup, tenang, hening, tidak ada musik sama sekali. Jadi kalau misal kayak seperti di mall, tempat umum gitu kan biasanya ada musik ya yang selalu diperdengarkan. Ini kalau begitu kita masuk pojok ASI itu musiknya hening, tidak ada musik atau bahkan berbeda musiknya yang hening sekali. Kenapa? Karena kalau tidak itu akan membuat distraksi atau mengalihkan perhatian si bayi ini sehingga bayinya jadi tidak mau minum karena tidak nyaman. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau semisal terpaksa dok angkutan umum, terus bagaimana? Nah, itu tadi cari tempat yang ada space. Jangan kita 2 kursi baris begitu, satunya dipakai orang asing. Itu sangat tidak nyaman. Ya terpaksa kita mesti keluar biaya lebih karena membawa anak. Kemudian bisa dengan penutup apa itu namanya waktu menyusui. Ya, supaya anaknya juga merasa aman dan tenang. Kalau perlu dikasih headphone anaknya sehingga nyaman. Seperti kalau naik pesawat itu biasanya anak-anak dikasih headphone. Kalau yang biasa di bawah usia 6 bulan atau kadang di usia bawah 3 bulan supaya tidak terlalu bising sekali dan itu mengganggu. Seperti itu. Karena yang utama adalah kenyamanan dari anaknya itu sendiri dok. Ini sepertinya saya lihat ada antusiasme dari para orang tua ini cukup tinggi dok untuk saat pagi hari ini dok. Ada pertanyaan-pertanyaan banyak yang masuk. Kita mungkin jawab dari diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan aja ya dok ya. Karena mungkin sobat sehat semuanya pengen tahu tentang ilmu tentang mudik ya. Dari YA 7652, jika anak usia 3 tahun mudik dan naik kendaraan umum,
apakah diharuskan pakai masker, Dok? Karena kadang anak tidak nyaman dengan maskernya. Iya. Makanan apa yang harus dihindari agar tidak mabuk perjalanan, Dok? Apakah benar harus menghindari telur? Ya, jadi kalau anak usia 3 tahun, jadi dari IDAI, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyarankan 2 tahun ke atas pakai masker. Oke. Masker sekarang bentuknya macam-macam. Ya, ada masker bedah biasa, ada yang seperti saya ini N95, ada yang seperti Mas Yon ya, ini KF94. Mari bisa dicoba. Sekarang pun harganya terjangkau semua. Dicobakan dulu ke anak dan 3 tahun kan bisa komunikasi sudahan. Jadi kita tanya ke anak, "Dedek, kita mau mudik nih, mesti pakai masker. Nah, masker mana yang nyaman?" Dicoba beberapa jenis masker. Nah, kalau yang nyaman ini nanti dipakai ya. Nah, begitu. Usahakan selalu memakai ya, dan paling tidak apa itu namanya, kalau anak mau minum ya boleh buka ya, buka sebentar, kemudian lihat sekeliling dulu, ada yang batuk-batuk tidak, atau ada yang dekat, sedang dekat, orang asing dekat, kita tidak tahu tidak. Nah, seperti itu. Minum, biarkan bernafas sebentar, kemudian pakai masker lagi. Yang penting dibiasakan dulu ya. Dibiasakan dulu, ya. harus dibiasakan dulu. Baik. Nah, itu makanan yang harus dihindari agar tidak mabuk perjalanan. Sebetulnya hanya makanan yang bikin enek. Ya, makanan yang bikin enek itu seperti misal susu yang terlalu manis, ya susu terlalu manis. Kemudian anak ini prefer apa? Nah, makanan yang mengandung santan itu yang dihindari. Tapi kalau seperti telur dan lain-lain yang asin dan gurih, tidak perlu dihindari, tidak ada masalah. Oke. Kalau telur, Dok? Ya, itu telur tadi kan lebih cenderung ke asin dan gurih ya. Tidak ada masalah sih. Ada masalah, kecuali ya? memang anaknya dengan telur kan ini kan masalah preferensi rasa ya. Belum tentu saya makan telur saya mual, tapi Mas John tidak mual. Nah, ya sudah, tidak ada masalah. Jadi kita yang tahu selera anak kita bagaimana. Oke. Gitu. Nah, kalau sudah mabuk, Dok, pertolongan pertamanya apa itu, Dok? Nah, pasti pertama sedia kantong plastik. Oke, pasti harus supaya tidak mengotorin mana-mana, ya itu pasti sedia kantong plastik. Biarkan muntah dulu. Biasanya setelah muntah dia akan lega ya. Setelah kemudian beri minum air. Kalau ada air hangat atau air biasa boleh beri minum air. Kemudian kalau tadi kan keluar semua tuh. Nah, setelah itu beri makanan yang ringan seperti biskuit yang netral ya, kemudian roti yang netral, jangan dikasih roti coklat atau roti semir yang waduh, yang krimnya banyak sekali, tebal sekali, jangan. Nah, itu belikan roti paling tidak supaya perutnya tidak kosong. Karena kalau perutnya kosong, memang sekarang lega, setelah muntah nanti selanjutnya akan perih. Nah, begitu. Begitu. Baik, itu tadi pertanyaan yang sudah terjawab. Kita bergeser ke Sobat Sehat yang lain. Baik. Dari Zahra Tunisa dan skor 0303. Dok, kalau perjalanan jauh untuk penggunaan karsit anak usia 14 bulan, sebaiknya durasi berapa lama ya? Dan minum obat mual itu bisa berapa kali? Dan mulai usia berapa boleh dikonsumsi? Ya, jadi kalau untuk perjalanan jauh, kalau memakai karsit ya, ini memang disarankan maksimal itu 2 jam. 2 jam. 2 jam maksimal, harus mesti istirahat ya. Paling tidak istirahat, digendong atau kemudian berhenti keluar, mesti begitu. Karena kalau enggak stres, bayinya akan stres, anak itu akan stres. Nah, kita tahu sendiri kalau anak stres itu macam-macam. Tantrum, cranky, bahkan bisa muntah. Wah, sudah semua hal bisa terjadi itu kalau anak stres ya. Nah, tadi setelahnya pertanyaannya, kalau minum obat mual, ya bisa berapa kali? Berapa kali? Ya, untuk obat mual ini mungkin yang kita bisa berikan pada anak di usia 14 bulan itu cuma domperidon ya. Domperidon ini maksimal 3 kali sehari, jadi tiap 8 jam. Karena dia memiliki efek kerja sentral, menghambat refleks muntah di otak. Sehingga cukup 3 kali saja. Dan mulai usia berapa? Ya, ini sudah boleh dari sejak bayi saja boleh, dari sejak lahir aja boleh, tidak ada masalah. Kalau seandainya memang diperlukan ya. Yang jelas kalau misalnya memang bimbang untuk penggunaan obat, harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Ya, konsultasi, apalagi untuk usia-usia di bawah
6 bulan ini mungkin butuh resep dokter dulu. Jadi periksa ke dokter dulu untuk diberikan resep untuk dibawa. Ini sebagai jaga-jaga nanti di jalan seandainya perlu diberikan. Oke, ini ya, semua demi begitu. kenyamanan anak dan orang Betul. tua gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dok, tips mudik agar aman dan nyaman bareng sekitar. Ini nanti terakhir aja ya dok, Disimak dulu dulu. aja ya. Iya, Untuk disimak tipsnya dulu. banyak sekali tips-tips dari dokter Agus nih. Baik, dilanjutkan ini dari penanya yang tadi dok. Katanya anak yang punya riwayat mabuk mobil, mitos atau fakta kalau pusat ditutup Hansaplast bisa untuk mengantisipasi. Lah ini dok, saya juga perlu tahu ini. Hansaplast. Ya, oke, ini adalah mitos ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi mabuk perjalanan atau motion sickness kalau bahasa Inggrisnya itu motion sickness. Jadi sakit karena kita duduk atau kita berada di sebuah benda yang bergerak. Ya, motion sickness ini ada air, darat dan udara. Ya. Nah, yang biasa kan kita spesifik ke darat aja dulu ya. Pada mabuk perjalanan ini faktornya banyak. Contoh bisa karena bau minyak kapak itu bisa bikin mabuk ya. Kemudian bau-bauan, bau keringat orang yang tertutup, nggak pakai AC kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin sudah pakai AC semua ya. Nah itu pengaruh dari bau, kemudian dari penglihatan. Jadi kita tidak melihat itu bisa bikin kita tidak melihat bergerak ya. Posisi duduk itu juga pengaruh, duduknya menghadap ke belakang atau ke samping itu bisa bikin beberapa orang juga mabuk. Jadi ini penting diketahui yang mana nih penyebabnya ya. Kalau anaknya memang sudah punya riwayat mabuk, biasanya orang tua sudah tahu nih. Ini kalau posisi begini atau membau begini atau perutnya terlalu penuh, nah maka dia akan muntah. Nah ini yang harus kita cegah, bukan ngasih Hansaplast, tidak penting. Mitos ya dok ya. Mitos. Jadi, itu. orang tua harus paham nih untuk kebiasaan dari anaknya itu sendiri ya dok ya. Betul. Dari Pak D2, Pak Dede, dokter, obat apa yang perlu dipersiapkan di perjalanan mudik? Nah ini tadi sudah dijawab dari dokter Agus ya. Untuk anak yang belum vaksin, apakah bisa divaksinasi di sepanjang perjalanan mudik? Nah vaksinasi apa dulu ini ya dok ya? Betul. Jadi mungkin yang pertama, obat tadi seperti obat demam, obat anti muntah, ya itu mesti dipersiapkan. 2 itu yang utama, yang lain-lain tambahan. Silakan kalau mungkin anaknya ada preferensi mungkin vitamin ya atau lain-lain. Tapi ingat kalau ngasih vitamin otomatis anaknya lapar terus. Ya berarti makan terus nanti. Nah kalau makan terus mabuk enggak? Nah itu orang tua yang tahu nih ya. Karena sebisa mungkin kan kalau perjalanan itu camilannya jangan terlalu banyak, tetapi minumnya yang cukup itu ya, minum yang lebih utama. Begitu. Kalau yang tadi vaksin, ini kan kalau vaksin COVID, ya pemerintah menyarankan kalau belum vaksin ya silakan sepanjang perjalanan. Cuman problemnya vaksinatornya berani nggak untuk anak-anak? Karena yang mungkin divaksin sepanjang perjalanan itu adalah vaksin untuk yang dewasa. Betul. Kalau anak-anak belum tentu semua vaksinator yang di jalan mungkin entah Pantura atau Pansela itu mungkin berani. Mungkin loh ya. Ya. Kalau ini mungkin yang dimaksud dari Sobat Sehat ini mungkin untuk vaksin anak mungkin ya dok ya. Yang mungkin dia harus divaksin di bulan ini tapi dia dalam kondisi perjalanan mudik begitu dok. Ya silakan, tidak ada masalah. Jadi vaksin tetap dilengkapin dan tetap boleh diberikan dimanapun, kapanpun. Ya, selama anaknya kondisi sehat, maka vaksinnya tidak akan ada masalah. Ya, kita siap-siap untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu siap-siap ya, seperti demam, nyeri di bekas suntikan itu penanganannya kan ringan saja, tidak ada masalah. Karena vaksin tetap harus diberikan ya dok ya? Tetap harus diberikan, ya. Betul. Baik. Kita lanjutkan dok. Banyak sekali dok pertanyaan yang masuk ini. Tapi kita antisipasi dulu. Mungkin nanti akan beberapa pertanyaan yang kita gabung jadi satu ya. Dari sudah kita jawab. Nanti kita tidak kita jawab lagi. Izin bertanya dok. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjaga kesehatan anak dan apa
yang harus dilakukan ketika anak bosan dan rewel ketika situasi macet? Teknis banget ini, Dok. Ini ya, kalau memang macet ini yang apa itu namanya, memang jadi sering dibahas. Ya pasti permainan-permainan ya, bawa boneka kalau anak cewek, atau mainan yang lain kalau anak cowok ya. Superhero-nya dibawa, memang bawaannya jadi banyak, memang dimainkan bersama di situ. Kemudian bisa diberikan waktu berhenti kan, karena macet kan, bisa diberikan camilan. Ya, bisa diberikan apa itu namanya, hiburan yang lain, atau menonton film bersama. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Banyak sih yang bisa dilakukan. Kita bisa cari di gadget kita masing-masing, kita bisa searching permainan apa itu ice breaking di dalam mobil begitu, itu banyak sekali, tebak-tebakan banyak sekali ya, untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan. Nah, bisa jadi kalau pas macet begitu, kadang-kadang kan juga rasanya jadi cramping, jadi kayak claustrophobia. Nah, itu jendela salah satu bisa dibuka, AC bisa dimatikan, nggak apa-apa kalau seandainya itu sebentar, kemudian nanti kalau terasa kayak ada asap yang masuk, ditutup, dinyalakan lagi. Jadi untuk menghindarkan terjadinya mabuk dan juga menghindarkan perasaan seperti terkungkung atau tersekap gitu ya. Begitu. Oke. Ini pertanyaan ini sepertinya sudah dibahas sedikit, Dok. Bagaimana cara mengatasi agar anak lebih rileks ya tadi ya, Dok ya? Ya, sama sudah tadi, sama, jawabannya sama. Ya. Mungkin akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Dokter, jika anak mabuk boleh diberi minum jamu nggak, Dok? Anak mabuk diberi minum jamu apa nih? Jamu apa dulu? Nah, kalau saya terus terang tidak ada ilmu untuk jamu ya. Jadi anak mabuk berikan saja obat anti mabuk. Obat anti mabuk Anda bisa cari di swalayan, banyak sekali mereknya yang untuk anak ya. Boleh diminumkan sesuai aturannya. Nah, kalau anaknya biasanya yang tidak ada itu obat yang di bawah 2 tahun. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, pergi ke dokter dulu. Periksakan ke dokter dulu untuk meminta obat anti mabuk untuk dibawa selama perjalanan, begitu. Kalau saya tidak bisa memberikan rekomendasi jamu apa, karena memang saya tidak ada ilmunya. Baik, kuncinya adalah persiapan aja ya, Dok ya, daripada nanti di jalan terjadi kenapa-napa gitu, mending konsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Mending konsultasi dulu. Baik, Dokter. Nah, jika ini, Dok, mohon info, apa yang harus diperhatikan, Dok, jika gini, Dok, saya sedikit membahasakannya agak bingung. Ya, dokter menyarankan orang tua itu harus menunda perjalanan itu dengan kriteria apa aja, Dok, untuk kondisi anak, Dok? Ini yang selalu jadi dilema ya. Jadi anaknya ya pasti gini. Pada anak-anak yang sedang sakit. Ya, sakit demam tinggi. Demam tinggi itu berarti berapa? 38,5 derajat lebih. Nah, kemudian pada anak-anak yang sedang dehidrasi, muntah, diare ya. Jadi intinya anaknya juga tidak fit, yaitu sebaiknya ditunda dulu. Barang 1-2 hari, atau kalau perlu memang sudah saatnya ya mesti periksa darah dulu. Seandainya mungkin ini kan baru musim demam berdarah ya. Terkena demam berdarah itu sangat riskan sekali, karena demam berdarah butuh istirahat total dan butuh asupan cairan yang banyak. Sedangkan kalau dibawa perjalanan, maka anak ini akan lebih cenderung metabolismenya cepat, dia akan semakin kekurangan cairan, jadi malah semakin lebih berbahaya. Begitu. Apalagi untuk seperti bayi yang kondisinya tidak fit juga sama. Nanti kalau dipaksakan justru nanti di jalan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, betul. Ya, permasalahannya kan kalau tiket sudah dibeli semua, nah ini yang bikin galau. Ya mau tidak mau mesti refund, mesti begitu. Kira-kira begitu. Karena kesehatan anak adalah yang utama kalau saya sih begitu ya, Dok. Iya, betul. Jangan sampai terjadi anaknya dipaksa. Jadi kalau kita mengajak anak liburan, itu sebetulnya kita yang ngikutin jadwal anak, bukan anak yang ngikutin jadwal kita. Kalau anak ngikutin jadwal kita, biasanya anak bisa sakit. Anak bisa sakit, bahkan
bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, anak adalah yang utama gitu ya, Dok, ya. Iya. Baik, kita jawab satu pertanyaan yang masuk lagi. Mohon maaf nanti setelah ini kita tutup pertanyaan karena kita terikat dengan durasi gitu ya. Dari Almera 1331. Dok, apakah boleh usia bayi 5 bulan mudik? Saya masih ragu karena motorik kasarnya belum sempurna dan belum MPASI ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Dok, untuk kasus yang ini? Betul. Jadi mudik itu boleh untuk usia 4 minggu ke atas, 1 bulan ke atas silahkan, itu sudah boleh. Nah, untuk masalah motorik kasar belum sempurna, pasti belum sempurna karena baru usia 5 bulan, tidak ada masalah. Belum MPASI justru sebetulnya lebih tidak ribet, karena anak yang belum makan kalau diajak mudik, ya perjalanan otomatis tidak disarankan untuk lebih dari 6 jam. Ya, sebetulnya tidak disarankan. Justru enak karena apa? Cuman minum susu doang. Itu paling gampang. Betul. Itu. Nanti kalau sudah makan tuh yang lebih susah. Jadi tidak ada masalah, Bu. Untuk 5 bulan diajak mudik silahkan. Tentukan mau mudik pakai apa, kemudian siapkan benar-benar. Kalau perlu bawakan obat supaya nanti bila terjadi apa-apa di jalan tidak bingung. Nah, tidak bingung. Kalau hanya mudik di sekitaran Jawa saja sih sebetulnya aman. Rumah sakit juga ada banyak ya. Gitu. Seandainya terjadi apa-apa. Itu tadi jawaban dari Dr. Agus. Banyak sekali yang masuk ke kami untuk pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya topik-topiknya sedikit mirip-mirip, jadi kita ringkas saja ya, Dok ya. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada beberapa yang tidak bisa kami jawab karena kita terikat dengan durasi yang cukup singkat di siang hari ini. Baik, Dokter, terakhir tipsnya nih, Dok, untuk para orang tua yang memang harus membawa anak kecil untuk mudik. Ya, tipsnya adalah yang dibutuhkan orang tua itu bukan orang tua yang pintar, tetapi orang tua yang pintar-pintar di dalam menyingkapi situasi. Pastikan anak Anda sehat, ya. Mesti bawa termometer, ya. Kemudian obat demam tadi, kemudian obat anti muntah. Bawakan untuk bayi itu bawakan dulu obat resep dari dokter, ya. Bawakan duduk, anak saya mau saya bawa mudik nih, apa yang kira-kira ini, pasti dokter akan memberikan, ini ya nanti dibawa untuk supaya jaga-jaga kalau anaknya muntah atau anaknya mabuk atau anaknya rewel. Nah, itu nanti pasti ada ya. Kemudian siapkan baju ganti, air minum, camilan. Berikan camilan terutama kalau mobilnya sedang beristirahat. Biasakan itu. Jadi jangan sambil jalan makan kriuk karena resiko tersedak itu akan lebih tinggi pada mobil yang sedang jalan dan goyang-goyang, apalagi sedang belok-belok gitu, anaknya baru makan tersedak, nanti jadi masalah malahan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Perhatikan juga anak butuh istirahat paling tidak 2 jam sekali. Jadi ini sangat penting. Ya, tidak semua anak kuat dan kita harus berusaha membuat anak ini nyaman. Karena kalau anak nyaman, ibu senang, semua nyaman, ya. Tapi kalau anaknya tidak nyaman, wah ini akan tantrum dan lain-lain, maka akan membuat kacau balau semua nanti di dalam perjalanan. Tidak hanya orang tua ya, Dok. Yang utama adalah membuat anak itu nyaman. Karena betul. Anak nyaman, orang tua nyaman. Iya, pasti. Kalau anak tidak nyaman, orang tua pasti tidak nyaman. Terima kasih sekali Dr. Agus untuk pagi hari ini. Ilmu yang cukup menarik, Dok, terutama di situasi saat ini menjelang mudik nih, Dok. Untuk sobat sehat semuanya yang ingin merencanakan mudik dan ingin konsultasi dulu nih, Dok, anakku aman nggak ya untuk diajak mudik? Bisa banget nih, bisa datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo di jam prakteknya Dr. Agus nih, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang, atau di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Dan untuk sobat sehat semuanya yang bekerja nih di pagi hari, ada poli sore ya, Dok ya? Sorenya. Di hari Senin dan Rabu jam 18.30 sampai jam 19.30. Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Jamnya sama, Dok? Jamnya sama. Jamnya betul. Sama, Senin, Rabu, dan Jumat jam 18.30 sampai jam 19.30. Jangan lupa untuk memfollow di IGTV kami atau di channel YouTube kami. Di situ banyak sekali untuk
materi-materi kesehatan yang patut untuk sobat sehat semua simak bersama-sama ya. Dan kita mengingatkan sobat sehat semuanya, walaupun saat ini antusiasme mudik cukup besar ya dok ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap melaksanakan protokol kesehatan, apalagi membawa anak untuk mudik. Nah ini harus antisipasinya double porsi ya dok ya, karena betul. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan terima kasih untuk sobat sehat semuanya yang telah bergabung bersama kami dan mengirimkan atensi dan komentar pertanyaan untuk di pagi hari ini. Kita akan memberikan 3 pemenang untuk pertanyaan yang menarik nih dok, untuk giveaway-nya. Saya memberikan tugas untuk Dokter Agus. Kapan lagi saya memberikan tugas untuk Dokter Agus memilih 3 orang pemenang nih yang bisa mendapatkan giveaway dari Panti Waluyo dok. Iya. Ini yang mana ini pertanyaannya? Pertanyaan paling menarik atau yang banyak bertanya mungkin ya dok ya? Tadi yang karsit tadi. Dari yang karsit tadi ya. Pertanyaan tentang karsit. Ratu Nisa dan skor 0303. Selamat Anda mendapatkan 1 giveaway dari kami. Oke, 2 lagi dok. Ya dari tadi yang ini Tasya. Ya 7652. Selamat. 1 lagi dok. Sepertinya tugas yang agak susah ini Dokter Agus ya. Ya dari Ibu Almira ini. Oke, Ibu Almira 1331. Selamat untuk 3 pemenang giveaway dari kami. Anda akan mendapatkan 1 paket untuk perawatan adik bayi gitu ya, adik bayi dan anaknya. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, mohon untuk bisa konfirmasi melalui DM untuk mengetahui cara atau informasi cara pengambilan giveaway-nya begitu ya. Baik, terima kasih untuk sobat sehat semuanya yang telah bergabung bersama saya dan Dokter Agus di siang hari ini. Kita mengucapkan selamat mudik ya untuk sobat sehat semuanya yang berencana untuk mudik, dan jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan anak. Dan kalau masih ragu-ragu bawa anak enggak ya untuk mudik, silahkan konsultasi dengan Dokter Agus. Nanti akan dijelaskan panjang lebar, akan diberikan tips-tipsnya, akan diberikan bekal obatnya gitu ya dok ya, jika diperlukan. Baik, terima kasih yang sudah beratensi di pagi hari ini. Sampai jumpa di prognosa berikutnya. Saya dan Dokter Agus pamit, sampai jumpa.